Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Perkenalkan, nama saya Fidi Nur Apifah, mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan Islam di FAI Universitas Singapura Bangsa Karawang. Video ini dibuat secara khusus untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Iqbal Ahmad Murjaki, MPD. Hari ini kita nggak cuma bakal bahas sejarah sebagai deretan angka dan tahun saja, tapi kita akan membedah sisi manajemen dan tata kelolanya, mulai dari masa Rasulullah SAW hingga masa keemasan dinasti Abbasiyah. Kita akan lihat bagaimana strategis pendidikan dan kepemimpinan Islam dibentuk hingga menjadi inspirasi dunia modern saat ini. Dalam video ini saya akan membahas hasil analisis saya. Lanjut saja ke hasil analisis yang pertama, yaitu tentang kurikulum manajemen sumpah. Pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan pendidikan Islam dapat dilihat melalui keberadaan sumpah di Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama. Kurikulumnya yaitu diterapkannya masih sederhana, tetapi sangat efektif karena berfokus pada penguatan akidah, pembentukan akhlak, serta pemahaman dasar keislaman. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan pembelajaran langsung, keteladanan, dan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi para sahabat. Dengan manajemen yang seperti ini, dalam waktu singkat ini berhasil terbentuknya kader-kader yang kuat. Selanjutnya, hasil analisis nomor 2 yaitu tentang kepemimpinan Rasulullah atau yang disebut dengan Piagam Madinah. Ketika Rasulullah memimpin di Madinah, beliau menunjukkan kemampuan manajerial yang sangat baik dalam pengelolaan masyarakat yang beragam. Melalui Piagam Madinah, Rasulullah mampu menyatukan berbagai kelompok dengan menerapkan prinsip keadilan, musyawarah, dan transparansi. Hal ini tidak hanya menciptakan stabilitas sosial, tetapi juga menjadi dasar berkembangnya sistem pendidikan yang inklusif. Hasil analisis nomor 3 pada kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan lanjut memasuki masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Utsman bin Affan. Muncul kebijakan penting berupa kodifikasi Al-Quran. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk menjaga keseragaman bacaan di tengah peradaban dialek umat Islam. Dari sudut pandang manajemen, keputusan ini menunjukkan adanya upaya standarisasi yang berdampak besar terhadap sistem pendidikan Islam, karena Al-Quran menjadi sumber utama yang terjaga keasliannya. Hasil pembahasan nomor 4 yaitu tentang inovasi sistem tata kelola pada masa Umar bin Khattab. Sistem tata kelola pemerintahan dan pendidikan mengalami perkembangan yang lebih terstruktur. Jadi Umar itu mulai menerapkan sistem administrasi yang rapi, termasuk pengaturan gaji bagi guru serta membangun infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya berjalan secara alami, tetapi mulai dikelola secara sistematis dan terorganisir. Hasil analisis nomor 5 yaitu tentang pergeseran paradigma manajemen pendidikan. Jadi pada masa dinasti Umayyah terjadi pergeseran paradigma dalam pendidikan. Pendidikan yang sebelumnya bersifat terbuka mulai berkembang menjadi lebih terstruktur dan dalam beberapa aspek menjadi lebih eksklusif. Di satu sisi, hal ini membawa dampak positif berupa munculnya spesialisasi ilmu. Namun, di sisi lain juga menimbulkan ketimpangan akses bagi sebagian masyarakat. Hasil analisis nomor ke-6 yaitu tentang manajemen budaya dan bahasa, yaitu kebijakan Arabisasi yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan menjadi langkah penting dalam menyatukan administrasi pemerintahan dan memperkuat identitas Islam. Namun, kebijakan ini juga memunculkan dinamika sosial, seperti munculnya gerakan sububiyah yang menunjukkan bahwa pengelolaan budaya perlu mempertimbangkan keberagaman agar tidak menimbulkan konflik. Selanjutnya, hasil analisis poin ke-7 yaitu tentang analisis lembaga Bait Al-Hikmah. Jadi, perkembangan pendidikan Islam mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah. Jadi, salah satunya melalui lembaga Bait Al-Hikmah di Baghdad. Lembaga ini menjadi pusat ilmu pengetahuan di dunia yang didukung oleh manajemen sumber daya manusia yang baik, kolaborasi lintas budaya, serta dukungan penuh dari pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa kemajuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan yang kuat.
Nah, hasil analisis yang terakhir yaitu poin yang ke-8, yaitu tentang masa kepemimpinan atau visi kepemimpinan Harun ar-Rasyid. Jadi, pada masa kepemimpinan Harun ar-Rasyid ini, perhatiannya itu terhadap ilmu pengetahuan dan budaya literasi semakin meningkat. Kepemimpinan beliau menunjukkan pentingnya visi dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Seorang pemimpin tidak hanya mengelola, tetapi juga harus mampu menciptakan budaya yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa perkembangan pendidikan Islam dari masa Rasulullah hingga Abbasiyah menunjukkan proses yang dinamis dan terarah. Nilai-nilai manajemen yang diterapkan pada masa tersebut masih sangat relevan hingga saat ini dan dapat menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan yang modern, khususnya dalam konteks pendidikan Islam. Pembahasan ini didukung berbagai literatur seperti karya Mardi Ajra serta Hasan Langgulung yang menjelaskan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak terlepas dari peran manajemen, kepemimpinan, dan kebijakan yang diterapkan pada setiap masa. Mungkin sekian pemaparan yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.